Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Sahabat sekalian, kembali jumpa lagi dalam acara Salam Fajar hari Rabu tanggal 13 Mei ini ya. Mohon maaf ada gangguan teknis sehingga saya terlambat masuk ya. Baik, kali ini kita akan bahas tentang khiyar ya, khiyar atau hak pilih di dalam muamalat Islam ya. Ini penting karena ya melindungi hak-hak baik penjual maupun pembeli ya. Pada dasarnya itu ada hak untuk memilih ya. Artinya memilih itu ada tenggang waktu gitu dalam jual beli atau muamalat Islami ya. Pada dasarnya ada tiga ya, empat malah yang disepakati dalam berbagai macam. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ada khiyar ru'yah. Ya. Khiyar sendiri berarti hak pilih ya, hak pilih uh, selama proses jual beli berlangsung ya. Kalau yang dimaksud dengan khiyar majelis itu selama masih dalam majelis atau belum berpisah badan. Jadi ada hak untuk memilih ya. Walaupun itu akad sudah berlangsung selama belum berpisah itu ada di hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim ya. Jadi ada hak untuk memilih tadi. Intinya itu memang kalau kita lihat itu semacam kelonggaran ya, sehingga ada persyaratan apa antarodin saling ridho itu terpenuhi. Nah, kalau khiyar majelis itu hadis Sahih Bukhari nomor 1937, hadis Sahih Muslim 2825. Ini intinya Rasulullah menyatakan orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar ya, berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka ya, tidak transparan, keberkahan jual beli itu akan hilang ya. Jadi selama masih dalam satu majelis ada hak untuk memilih gitu ya. Itu khiyar majelisnya. Kemudian kalau hadis yang lain di riwayat Imam Daruqutni itu penjual dan pembeli sama-sama berhak khiyar hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan syarat tidak boleh ya berpisah lantaran khawatir minta dibatalkan. Kemudian khiyar yang kedua itu ada khiyar syarat ya. Khiyar syarat itu intinya adalah selama di hadis Sahih Bukhari nomor 1974, lalu Muslim nomor 2886, lalu riwayat Baihaqi, itu ada tenggang waktu 3 hari 3 malam ya. Jadi kata-katanya begini, misalnya seorang pembeli berkata, saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan selama 3 hari misalnya, atau selama 2 hari. Jadi walaupun sudah dibayar, barang sudah dibawa pulang, itu ada tenggang waktu. Dengan syarat itu dinyatakan berhak memilih apa terus atau dibatalkan. Biar syarat ini eh, bisa tertulis, bisa lesan ya. Tapi intinya itu ada tenggang waktu ya. Setelah berpisah, disebutkan eksplisit itu dengan syarat itu ya. Syarat itu disebutkan ya tenggang waktu. Kalau di hadis riwayat Baihaqi itu jelas-jelas 3 hari 3 malam. Tapi ini mungkin ada perbedaan pendapat. Intinya boleh gitu. Jadi barang sudah dibawa pulang, selama itu tidak rusak, tidak cacat itu kalau sesuai perjanjian 2 hari, maka boleh entah ditukar, entah kembali uang ya. Itu khiyar syarat. Kalau khiyar aib itu kalau ada cacat boleh dibatalkan. Itu riwayatnya hadis di Sunan Ibnu Majah nomor 2237 ya. Jadi tadinya tidak ketahuan, ternyata sampai di rumah ada cacat, maka itu
boleh dibawa kembali, minta uang kembali, atau ganti barang yang lain kalau persediaan masih ada. Itu khiyar aib ya. Artinya tadinya tidak ketahuan ada cacat, mungkin goresan atau retak ya. Kalau itu barang tertentu ya, maka itu boleh. Kalau ada aib, ada cacat, itu boleh dibatalkan. Kemudian yang keempat itu khiyar ru'yah. Itu terhadap barang yang belum dilihat. Jadi ketika akad berlangsung, itu barangnya belum dilihat. Jadi masih dalam proses, itu boleh dibatalkan. Itu hadisnya riwayat Imam Daruqutni ya. Ya, biar biar apa ru'yah ini. Ru'yah itu kan artinya terlihat atau melihat ya. Jadi kalau riwayatnya begini, di hadis riwayat Imam Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah. Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihat, maka ia berhak apabila ia telah melihatnya. Jadi kan ini mungkin belum dilihat, itu barangnya belum datang tapi sudah dipunyai oleh penjual, atau masih dalam proses penyelesaian, ada gambar teknisnya gitu ya. Tapi setelah jadi itu dilihat lalu kurang cocok, itu boleh dibatalkan ya. Tadinya akad berlangsung waktu belum melihat barangnya, walaupun sudah dimiliki atau dalam proses, ada gambar teknisnya, ada contohnya di foto misalnya. Tapi begitu melihat terus nggak cocok, itu khiyar ru'yah ini dibolehkan, ada hadisnya sahih. Jadi ini apa ya, kelonggaran-kelonggaran. Bahkan ada bab setelah khiyar itu namanya iqalah. Iqalah itu membatalkan akad yang telah terjadi berdasarkan keriduan kedua belah pihak. Jadi penjual rela atau ridho, membeli juga itu bisa dibatalkan. Walaupun apa setelah berlangsung beberapa lama ya, asal barangnya tentu saja belum rusak ya, atau salah satu pihak belum meninggal dunia. Kalau meninggal dunia atau barangnya sudah rusak ya tidak bisa. Jadi kelanjutan dari hak khiyar ada hak iqalah. Dan ini penting ya, penting karena dalam praktek kita lihat itu sampai sekarang ya di Indonesia itu masih dituliskan sekalipun penjualnya muslim, pembeli muslim. Jadi barang yang telah dibeli tidak boleh ditukar, tidak boleh tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan. Nah, itu ditulis di kwitansi atau di resi. Padahal hal ini sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun tidak menggunakan istilah fikih ya. Ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu di di tanda tangani oleh presiden waktu itu, presiden Pak Habibie ya. Di DPR-nya zaman DPR Pak Habibie itu tanggalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bentar ya, eh, nomor 8, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. Jadi tahun 1999 nomor 8 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen. Itu zaman Pak Habibie waktu itu ya, 1999. Dan ini ada klausul atau pasal yang dengan susunan bahasa undang-undang, bahasa hukum, bukan bahasa fikih ya, tetapi itu mengakomodasi ketentuan fikih tadi ya. Hanya sayangnya kurang atau tidak ditaati ya. Dan banyak yang tidak tahu, sehingga kadang-kadang konsumen yang mungkin dirugikan ya. Ada 2 pasal malah ya. Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Pasal 7 dan pasal 18 ya. Pasal 7 itu judulnya kewajiban pelaku usaha. Ada sampai G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, ada 6. Nah, pasal yang terkait itu adalah pasal 7 ayat E. Kata-katanya begini ya, memberi kesempatan atau kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan garis miring atau mencoba barang
dan garis miring atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garis miring atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Jadi kata-kata jelas memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang dibuat. Jadi untuk menguji, mencoba dan ada jaminan atau garansi tadi. Itu pasal 7 kewajiban pelaku usaha ayat E ya. Lalu ada lagi pasal 18 tentang ketentuan pencantuman klausula baku. Pasal 18 itu ada ayat 1 lalu butirnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah ini pasal 18 ayat 1 bunyi lengkapnya begini. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila lalu B-nya begini. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Jadi nggak boleh menyatakan menolak penyerahan kembali apapun alasannya. Jadi mengatakan barang yang telah dibeli dilarang dikembalikan atau diganti barang lain, itu tidak boleh mencantumkan seperti itu. Jadi dilarang mencantumkan klausula baku menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli, itu tidak boleh. Butir C-nya lebih jelas lagi, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atas jasa yang dibeli oleh konsumen. Jadi menolak penyerahan kembali, menolak mengembalikan uang itu tidak boleh itu. Jadi ini barangkali apa ya, mengakomodasi ketentuan fikih tentang khiyar dan iqalah tadi ya. Jadi kita sering dari tidak saja minimarket, supermarket atau apapun toko itu di kwitansi atau resinya itu di bawah ada kata-kata biasa begini, barang yang telah dibeli dilarang untuk ditukar garis miring dikembalikan. Nah, jadi kita sebagai pembeli nggak boleh nukar, nggak boleh misalnya nukar warna yang lain atau kalau ada cacat atau mengembalikan minta kembalian uang. Padahal itu di undang-undang ada undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan itu dapat dikatakan mengakomodasi regulasi fikih muamalat Islam dalam khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'yah. Jadi ini apa ya? Pada hemat saya ya pelanggaran undang-undang sebetulnya, tetapi kita konsumen banyak yang tidak tahu. Jadi dalam ini yang curang atau melanggar ketentuan perundangan di Indonesia itu penjual, pihak penjual ya. Jadi nama undang-undangnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tentu maksudnya konsumen ini pembeli ya. Jadi untuk melindungi kepentingan kita sebagai pembeli. Kalau kita sebagai penjual punya toko lah, punya minimarket, ya kita harus taat undang-undang, tidak boleh membuat kwitansi atau format kwitansi atau resi itu dengan kata-kata itu tadi. Jadi harus dicoret itu. Berarti pembeli atau konsumen berhak mau menukar barang, tidak puas, bahkan bisa ganti, minta uang kembali, barang juga diserahkan selama barang itu tidak rusak ya. Atau penjual dan pembeli belum wafat. Padahal kalau penjualnya wafat ya repot karena yang akadnya antara penjual dan pembeli kan. Walaupun dengan ahli waris bisa harusnya ada keturunan perundangan, ahli waris itu berhak, oh ini almarhum membuat kesepakatan ini ya. Jadi sayangnya itu di Indonesia saya rasa belum ya, belum itu pertama mengenai khiyar itu tidak semua muslim paham dan mengerti betul ya aturan fikih. Lalu itu sudah menjadi undang-undang atau hukum positif juga banyak yang tidak tahu. Jadi undang-undang jaminan produk halal itu punya kelengkapan sebelumnya undang-undang perlindungan konsumen. Maka juga ada undang-undang iya betul, undang-undang perlindungan konsumen ya. Walaupun perlindungan konsumen itu nomor 8 tahun 1999
Kalau Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu nomor 33 tahun 2014 ya. Jadi selisihnya 15 tahun karena ini di zaman presidennya Bapak SBY ya. Undang-Undang 33 tahun 2014. Kalau Undang-Undang Perlindungan Konsumen zaman presidennya Pak Habibie ya. Dan ini jadi peraturan atau hukum positif ya, perundangan di Indonesia sudah mengakomodasi. Hanya saya sosialisasinya barangkali mungkin kurang gencar ya. Walaupun yang jaminan produk halal sudah cukup gencar, artinya selama 10 tahun ini ada badan BPJPH ya, badan pelaksana jaminan produk halal BPJPH, yang lalu penyuluhan termasuk bagaimana kemudahan-kemudahan untuk memperoleh sertifikat halal itu sudah di. Karena dengan undang-undang jaminan produk halal itu semua barang yang diperdagangkan di Indonesia itu wajib sertifikat halal. Ya, wajib sertifikat halal itu mencakup semua barang, walaupun nanti ada pengecualian kalau itu mengandung sesuatu yang haram atau diharamkan bagi umat Islam, itu harus dicantumkan di labelnya atau di baik itu di tokonya maupun lokasinya restoran ya, bahwa itu haram dikonsumsi atau haram dibeli oleh umat Islam. Jadi itu ada di Undang-Undang Jaminan Produk Halal dicantumkan ya. Tapi jenisnya itu ada lengkap sekali ya. Kalau kita lihat ya, mulai kita lihat yang dimaksud dengan barang itu adalah makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, lalu yang terakhir barang gunaan. Barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu sudah mencakup semua barang atau jasa yang ada di masyarakat ya. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika. Lalu barang gunaan. Barang gunaan itu mulai dari pakaian misalnya, tas, ikat pinggang, dompet, apa saja sampai topi, itu harus sertifikat halal. Yang dipakai digunakan harus sertifikat halal, kecuali nanti pengecualiannya itu ada di pengecualiannya ya. Kalau di pasal 4 itu produk yang masuk beredar dan dipergunakan di wilayah itu wajib sertifikat halal, itu aturan umumnya ya, wajib sertifikat halal. Lalu pengecualiannya itu nanti ada di yang harus mencantumkan itu tadi, mencantumkan sebentar ya. Jadi proses pelaku barang nah ini di pasal 26. Jadi pasal 26 itu gini, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, bagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20, dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Jadi boleh, tetapi harus di ayat 2-nya pelaku usaha sebagai dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Jadi pengusaha non-muslim, pengusaha kafir lah, yang akan memasarkan barang haramnya itu dicantumkan di pasal 18 dan pasal 20, itu boleh tidak usah mengajukan permohonan sertifikat halal. Tetapi dia wajib mencantumkan di ayat 2-nya, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Jadi harus jujur, terbuka. Entah itu ada babinya, atau ada unsur yang terlarang lah. Entah itu dalam bentuk campuran atau bahan baku atau bahan tambahan di kosmetik, di obat-obatan, di makanan, di minuman, sampai ke barang gunaan, ikat pinggangnya misalnya ada dari kulit babi misalnya, nah, atau di waktu di sama itu dengan minyak babi dan seterusnya,
maka itu harus mencantumkan jelas. Berarti orang kafir membuka restoran yang menjual barang makanan minuman haram boleh, tetapi harus dicantumkan bahwa itu terlarang untuk kaum muslimin. Jadi harus terbuka terang-terangan, tidak boleh menipu atau menyamarkan. Nah ini jarang juga disosialisasi ya. Jadi kalau ditujukan pada konsumen muslim, wajib sertifikat halal. Jadi ini halal lifestyle atau gaya hidup halal lah. Malah saya pribadi menyimpulkan sebetulnya kalau ini dilaksanakan itu dapat dikatakan pertama itu pertobatan untuk anggota DPR waktu itu. Ada anggota DPR ya sering ada ya hal-hal yang penghasilan yang tidak halal atau ya subhat, maka dengan mengundangkan undang-undang jaminan produk halal sebagai kelanjutan dalam perlindungan konsumen itu membuka pintu gerbang surga, termasuk untuk rakyat Indonesia pintu gerbang surga kan. Berarti apapun 8 jenis itu semuanya serba halal kalau dilaksanakan konsisten, walaupun butuh proses terus sosialisasi, penyadaran, bimbingan untuk terutama pengusaha mikro ya, tapi sampai pengusaha besar juga agar produk-produknya halal dan disertifikasi halal. Dan lebih jauh lagi, sebetulnya ini jaminan untuk hidup secara halal gitu. Walaupun nanti tinggal penghasilan kita ya. Bagaimana penghasilan kita tidak terlibat dalam riba, tidak terlibat dalam goror dan seterusnya. Cash flow keuangan atau kasab ya penghasilan kita itu. Tapi waktu sebagai konsumen, waktu kita membelanjakan itu praktis semua barang di Indonesia 8 jenis tadi semuanya sertifikat halal. Nah ini penting ya. Jadi sahabat kilat, jadi ada 2 undang-undang, undang-undang perlindungan konsumen, lalu undang-undang jaminan produk halal. Itu mengakomodasi termasuk ketentuan fikih tentang khiyar maupun iqalah tadi gitu. Jadi sehingga ya di situ nanti antara din minkum ya saling ridho antara penjual pembeli itu terpenuhi 100%. Sudah komoditasnya baik barang maupun jasa itu halal sepenuhnya, disertifikat halal, prosesnya saling ridho, maka keberkahan pada penjual, keberkahan pada konsumen, keberkahan itu kasih sayang Allah yang berlimpah-limpah, yaitu membuka pintu gerbang surga sebetulnya. Tinggal mau atau tidak ini, baik pemerintahnya, aparatnya, lalu kita sebagai rakyat, baik rakyat itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Ini bagian dari legislasi syariah ya, bagaimana syariah dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu diakomodasi, dibuat regulasinya menjadi perundangan. Baik, saya ini masih ada 7 menit lagi, atau mungkin bisa tadi karena terlambat mulai bisa lebih itu 8 atau 9 menit. Kalau ada yang ingin diskusi atau menanyakan sesuatu bisa lewat chat bagi yang ada di ruang room di chat room, atau ngirim WA atau telepon ke studio ya, telepon 253 2072 kalau ke studio. Baik ya, jadi ini untuk baik dari sisi fikih maupun perundangan, karena sudah diakomodasi menjadi undang-undang atau klausul perundangan mencantumkan itu, walaupun tidak pakai istilah khiyar atau iqalah, tapi itu wujud dari ada kelonggaran sehingga ada keridhaan karena ada kesempatan untuk memilih baik khiyar majelis, khiyar aib, khiyar ru'yah, lalu khiyar syarat tadi ya. Baik, ini silakan bagi yang ingin ini. Kalau ada, saya lihat dulu belum ada ya. Di ruang chat juga belum ada. Tapi intinya ya, kita memang sebagian pernah kita bahas, memang yang menyangkut hak orang lain, hak dan kewajiban menyangkut orang lain itu perlu diakomodasi jadi perundangan ya. Itu namanya berarti kalau yang murni itu diyani, aspek diyani, kalau ini aspek yang sifatnya kodoi ya. Kodo itu kan menyangkut hak orang lain. Jadi harus ada ketentuan perundangan. Kalau diyani itu murni ibadah kepada Allah, itu tidak perlu. Itu orang lain tidak dirugikan, jadi nggak perlu ada undang-undangnya. Misalnya menegakkan sholat, ya nggak perlu ada undang-undang.
tinggal taat atau tidak. Taat berarti dijanjikan masuk surga. Kalau durhaka nggak pernah sholat, menegakkan sholat ya diancam azab api neraka gitu. Nggak perlu ada undang-undang menegakkan sholat, nggak perlu itu. Tapi kalau jual beli, lalu zakat, wakaf, lalu utang piutang, pinjam meminjam, lalu apa permodalan itu apa financing ya, pembiayaan itu kan menyangkut hak orang lain, termasuk pencemaran nama baik ya, atau jasa pendidikan, jasa kesehatan itu pokoknya menyangkut orang lain lah. Kita sebagai konsumen, sebagai perantara, sebagai makler, maka perlu undang-undang itu. Namanya itu aspek qodoi atau bagian fikih atau bagian syariat yang sifatnya qodoi. Kalau yang murni itu ya menegakkan sholat tadi. Sebetulnya haji dan umroh itu juga diani, tapi sekaligus ada qodoi. Karena apa? Ada jasa travel, perhotelan, lalu catering. Jadi ada hak orang lain kan. Jamaah haji atau jamaah umroh itu membeli jasa. Lalu kalau jasanya tidak seperti yang dijanjikan, bisa dituntut itu pengusaha travel. Jadi di situ berarti ada qodoi, perlu perundang-undangan. Murni ibadahnya, manasik haji, manasik umroh itu nggak ada hak orang lain. Jadi kita tinggal taat atau tidak, tetapi dalam proses perjalanan, penginapan, konsumsi, catering, lah itu ada bahkan ada ribuan atau ratusan ribu jamaah ya. Maka itu perlu undang-undang di setiap negara. Nah, kita sudah punya undang-undang penyelenggaraan haji ya. Baik, ini kurang berapa menit, 3 menit, 4 menit, atau 5 menit. Begitu juga zakat ya. Zakat itu perlu jadi undang-undang. Dan sudah ada Undang-Undang Nomor 38 tahun 99 di amandemen Undang-Undang 23 tahun 2011. Sekarang akan selama 2 tahun ini Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk mengamandemen itu. Gampangnya begini, kalau ada muzaki kaya lalu ingkar zakat, nggak mau bayar zakat, itu yang dirugikan 8 golongan, 8 mustahik, termasuk amil. Jadi ada pengusaha muslim kaya raya, harusnya dalam 1 tahun haul itu zakatnya misalnya ya, atau kalau pengusaha besar zakatnya 100 juta. Terbayang nggak kalau dia kikir, sayang ya uang 100 juta bisa untuk foya-foya. Maka ada 8 golongan ya, yang orang fakir, miskin, bahkan bisa jadi kelaparan. Itu dosa besar. Harusnya nitip pembayaran zakat mal, zakat harta 100 juta, atau bahkan pengusaha lebih besar lagi, zakatnya harus 0,5 miliar. Terus kikir, 0,5 miliar, 500 juta hanya nitipnya ecek-eceknya, zakatnya 10 juta, padahal harusnya 500 juta. Maka itu ribuan atau ratusan orang bisa mati kelaparan, bisa terlantar, putus sekolah, anaknya orang miskin. Maka itu dosa besar bagi muzaki tapi ingkar zakat. Maka butuh undang-undang, nggak bisa, harus diselesaikan dengan peraturan perundangan ya. Jadi itu berarti aspek qodoi ya. Jadi praktis yang diani itu hanya menegakkan sholat saja berarti. Artinya yang sifatnya wajib. Kalau infak ya dianjurkan saja. Kalau kikir nggak pernah infak ya beda lagi ya. Sanksinya juga setegas kalau yang wajib. Kalau yang wajib itu kan katakanlah menegakkan sholat. Kalau kita tidak sholat itu tetangga nggak rugi, teman di kantor nggak rugi gitu. Tetapi yang rugi kita sendiri, muslim tapi ingkar sholat gitu. Nah, itu rugi. Jadi nggak perlu undang-undang gitu. Udah ancamannya jelas masuk neraka, nggak perlu jadikan undang-undang itu. Itu sepenuhnya diani, murni keagamaan. Gitu. Baik, itu sahabat sekalian. Jadi ini sudah pukul 6 kurang 1 menit ya. Kalau tidak ada kita bisa akhiri ya, baik ya. Jadi kita akhiri namanya surat Wal Asr ya, Wal Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.